Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, Ibu dan Bapak Guru, jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru. Di kesempatan ini kami akan berbagi informasi tentang bagaimana cara memaksimalkan nilai uji kinerja PPG dalam jabatan ya. Ini utamanya kami peruntukkan bagi Bapak Ibu Guru peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang pelaksanaan UKM PPG-nya sedang ditunda. Artinya Bapak dan Ibu masih memiliki waktu persiapan yang lebih banyak untuk mempersiapkan sehingga pelaksanaan uji kinerja dapat berjalan dengan baik dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak dan Ibu, teman-teman, kita tahu bahwa UKM PPG terdiri dari dua kegiatan yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan. Kemudian di uji kinerja itu ada dua hal yang dinilai. Yang pertama adalah praktik pembelajaran dan yang kedua adalah penilaian portofolio. Kita akan berbicara tentang portofolio terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu teman-teman. UKM PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 terkait dengan penilaian portofolio ada 6 hal yang perlu Bapak Ibu kumpulkan. Yang pertama adalah melakukan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri. Yang kedua, yang ketiga mencari informasi pengetahuan baru tentang pembelajaran dan sebagainya, mengembangkan karya inovasi, mempunyai prestasi hasil kompetisi dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dah, nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai dengan 4 salah satu wajib ada atau tidak kosong. Komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Jadi dari poin 1 sampai dengan poin 6 itu usahakan nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Itu terpenuhi karena itu nanti akan menjadi salah satu penilaian ya. Bobotnya penilaian UKIN itu terdiri dari 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Jadi nilai portofolio ini akan memberikan peluang nilai itu 1/7 ya, 1/7. Sedangkan 6/7-nya adalah dari praktik pembelajaran. Jadi kurang lebih begitu Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa memaksimalkan nilai portofolio untuk kemudian bisa lulus UKIN? Ini contoh saja Bapak dan Ibu, seandainya perhitungan portofolionya mendapatkan nilai 7,5, skornya 7,5, kalau dibobot nilai menjadi 75 kalau rentangnya 100 ya. Kalau rentangnya 10, 7,5, kalau rentangnya 100 berarti 75. Sehingga nanti bagaimana supaya lulus? Karena untuk uji kinerja ini minimal 70 ya, lebih dari 70 nilai minimalnya, passing grade-nya begitu. Sehingga untuk lulus UKIN Bapak dan Ibu ketika portofolionya mendapatkan nilai 75 maka nilai pembelajarannya ya, praktek pembelajarannya adalah 69,5. Itu minimal. Ya, sehingga untuk kemudian bisa dinyatakan lulus ya. 75 ditambah 6 dikali 69,5 dibagi 7 ya diperoleh 492 dibagi 7 70,29. Jadi bisa lulus. Nah, itu cara menghitungkan ya. Bapak dan Ibu bisa memperkirakan berapa nilai portofolio yang mungkin akan Bapak Ibu peroleh sehingga nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya berapa minimal yang harus Bapak Ibu guru dapatkan. Ini contoh perhitungan sederhananya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Ketika nomor 1 ya contohnya ya, ketika nilai portofolio Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 30, maka dalam praktek pembelajaran Bapak Ibu guru harus mendapatkan nilai minimum adalah 76,67. Ya, sehingga nanti nilai UKIN-nya bisa minimal 70 sehingga lulus begitu ya. Ketika nilai portofolio Bapak dan Ibu 100 misalnya pada poin paling bawah, maka nilai minimum praktek pembelajaran Bapak dan Ibu adalah 65 sehingga nanti nilai UKIN-nya bisa 70 dan lulus. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, untuk peluang lulus UKIN itu sangat terbuka. Jadi uji kinerja dari beberapa teman-teman yang bercerita juga termasuk saya di 2018 yang lalu ya, uji kinerja itu peluangnya lebih besar untuk lulus daripada tidak lulus dibanding dengan uji pengetahuan ya. Kalau uji pengetahuan tuh betul-betul eh, apa ya karena sistem ya gitu online, kemudian penilaiannya juga berdasarkan ya betul-betul kemampuan pribadi masing-masing ya. Kalau UKIN ini bisa atas dasar belas kasih dan kebijaksanaan penilai.
karena yang nilai adalah dosen dan guru pamong gitu ya. Nah, kemudian yang kedua memaksimalkan dokumen perangkat pembelajaran dan video edit praktik pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan nilai UKIN dengan memberikan apa namanya hasil yang terbaik ya di dalam pembuatan dokumen perangkat pembelajaran dan juga pengeditan video pembelajaran. Karena UKM PPG untuk UKIN ini online ya, online. Jadi mengupload video. Dulu saya 2018 itu offline ya, jadi dinilai langsung di tempat gitu ya. Nah, jadi tidak perlu membuat video. Nah, kalau sekarang online berarti yang harus dimaksimalkan adalah dokumen perangkat pembelajaran. Nah, terkait dengan instrumen penilaian perangkat pembelajaran, ini saya contohkan untuk guru SD. Nanti filenya Bapak Ibu bisa download di deskripsi video ini ya. Contoh ini, misalnya dalam hal menentukan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu pastikan kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Sebisa mungkin untuk mendapatkan nilai sangat baik ya, atau 9 atau 8. Umpama pun baik, ya baiknya 8 begitu skalanya. Jadi minimal Bapak Ibu guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator kemudian tersusun runtut ya. Tersusun runtut itu bisa dari mudah ke susah ya. Kalau matematik itu dari yang konkret ke apa namanya imajinasi ya. Seperti itu. Jadi dari yang sederhana ke kompleks. Jadi bisa dipahami sebagai tujuan pembelajaran itu ya runtut lah ya. Runtut itu ya dari yang sederhana ke kompleks, dari yang mudah ke sulit begitu. Jadi tidak zigzag, sulit. Tujuan pembelajarannya di hari pertama justru lebih berat dari tujuan pembelajaran di hari pertemuan kedua dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nanti tentu Bapak Ibu guru lebih memahami dan sudah mendapatkan pembekalan. Kemudian yang terakhir misalnya di poin 19 guru melakukan refleksi dan tindak lanjut. Jadi sebaik semungkin guru melakukan refleksi tindak lanjut dengan melibatkan siswa. Kalau tanpa melibatkan siswa nanti poinnya akan berkurang ya. Jadi melibatkan. Nah, itu adalah contoh-contoh Bapak dan Ibu terkait dengan form penilaian perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat untuk pelaksanaan uji kinerja. Mudah-mudahan sukses Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.